Rasakan dan alami kelegaan, rileks, tenang, balance, lega. Kalau ada yang mengganjal, bisa dilepaskan seiring dengan melepaskan nafas, menghembuskan nafas. Sampai sungguh-sungguh lega, sampai sungguh-sungguh rileks. Sadari nafas yang masuk, sadari nafas yang keluar, dan ikut sertakan semua yang mengganjal untuk dihembuskan, dilepaskan. Yang ada kemudian kelegaan, rileks, damai, hening. Tinggallah dalam keheningan itu. Tinggallah sebagai keheningan. Baik, kita kembali ke kesadaran akan tempat ini, berada di sini sekarang ini, dan bisa membuka mata. Saya merasa bahwa Anda bisa merasa tenang dan damai. Itu yang saya rasakan. Tapi saya mau konfirmasi, siapa yang merasa damai dan tenang pada bagian ini? Nah, saya merasakan itu karena saya bisa merasakan energinya. Anda bisa tenang, damai, itu bisa. Dan itu yang penting. Siapa yang merasa lega? Ya, itu yang penting, lega. Lepaskan semuanya. Jangan dipikir. Ketika saya tanya tentang yang dipikirkan memang bingung. Tapi ketika dirasakan kelegaannya, banyak yang merasa lega. Kalau bisa dipraktekkan setiap hari, saya yakin, karena saya sendiri perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa sampai pada kelegaan. Ganti identitas. Identity shifting. Nah, ketika sudah bisa shift identitasnya, kisah tentang saya sudah mulai hilang, lalu saya hadir sebagai keterbukaan, sebagai kehadiran, sebagai cinta, seperti ketika kita diciptakan. Dan pada waktu itu Anda bebas dari ketakutan, Anda bebas dari kekhawatiran, Anda juga bebas dari kemarahan. Karena yang tukang klaim itu sudah nggak ada. Yang suka marah itu suka, yang tukang klaim itu saya.
Yesus mengatakan barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal diri. Tukang klaimnya itu lama-lama tidak boleh. Dalam Ibrani bab 4 ayat 6, Filipi bab 2 ayat 6 dikatakan Yesus mengosongkan diri. Nah, cobalah itu dikosongkan, tukang klaimnya itu dikosongkan sampai nggak ada. Tapi biasanya gradasi. Awalnya hanya membuka kesadaran, ketika pernah sadar satu kali, nah lama-lama dia akan membesar itu. Sehingga kesadaran makin luas, ego makin kecil. Yesus makin besar, Yohanes makin kecil. Nah itu lama-lama kemudian kita bisa sungguh-sungguh, setiap hari itu lega. Kalau salah satu caranya adalah nanti kalau mau tidur, duduk sebentar atau baring juga nggak apa-apa. Semuanya yang hari ini terjadi disyukuri, yang baik, yang buruk, lalu dilepaskan sampai tidak ada yang sisa, dan katakan saya tidak mau membawa apapun masuk dalam tidur sampai besok, nggak mau. Waduh, besok kalau gitu janjian dengan ketemu, nggak usah dipikirin. Kosong sampai kosong. Jadi pada waktu tidur itu saya tidak mau bawa apapun dalam tidur dan besok. Biar besok baru. Nanti tidurnya itu enak banget. Gitu. Itu yang akan terjadi. Karena setiap hari pelan-pelan seperti itu, waduh tapi sayang tadi ketemu orang yang menggembirakan sekali, saya dengan pasangan juga menikmati sukacita luar biasa. Singkirkan. Lepaskan. Saya mau tidur dalam keadaan kosong, nol. Supaya besok juga bangun dengan nol. Lalu mulai dengan segala macam kemungkinan. Itu lega sekali. Kalau setiap hari begitu, coba dalam waktu 1 tahun, Anda akan beda, menjadi orang yang berbeda, sungguh-sungguh. Saya mengatakannya karena saya ngalami. Maka saya mengatakan hal itu. Caranya seperti itu untuk hidup lebih lega. Kalau tidak bisa melepaskan semuanya, lebih mudah bagi kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Dalam 2 Petrus bab 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Sudah, kosong, serahkan kepada Tuhan, lalu tidurnya enak sekali. Yakin itu. Dan kalau itu setiap hari dilakukan, semua sakit penyakit sembuh. Semuanya. Karena sumbernya di situ. Dan setiap malam Tuhan menyembuhkan. Ya, ada jam-jam tertentu. Jam 10 sampai jam 11, organ apa yang disembuhkan oleh Tuhan? Dokter lebih tahu dari saya. Jam 11 sampai jam 12, organ apa yang disembuhkan? Jam 12 sampai jam 1, organ apa yang disembuhkan? Jam 4 sampai jam 5, itu organ lambung dan usus yang dibersihkan. Jadi setiap malam Tuhan menyembuhkan kita. Maka kalau kita tidak membawa apa-apa, Tuhan mengerjakan kita. Sehingga lama-lama kita itu hidupnya sehat, segar, dan hidup. Bisa kelihatan dari cahaya mata, dari kalau disebut aura, ya itu bisa kelihatan. Tapi kalau muyek, ya kelihatan juga itu. Kelihatan sekali. Maka kita bisa pelan-pelan hidup dengan melepaskan banyak hal. Kebahagiaan tidak diperoleh dengan mendapatkan sesuatu, tetapi dengan melepaskan semuanya. Sehingga nanti yang sisa hanya kebahagiaan. You are the happiness you are looking for. You are the happiness you are looking for. Tetapi tertutup oleh beban-beban. Nah, bagaimana caranya? Lepaskan bebannya, lalu happiness-nya yang muncul. Karena you are the happiness. You are the love. Gitu. Dan itu yang nantinya akan terjadi. Dan itu pasti, percayalah, pasti itu. Pasti. Karena itulah Anda. Itulah Anda. Pasti akan sampai ke situ. Hanya masalah yang menghambat dilepaskan saja. Kenapa saya masih muyek? Ya, itu pikiran. Tapi lama-lama kalau dilepaskan Anda akan ketemu. You are the happiness. Tidak bisa tidak jadi happiness, tidak bisa tidak happiness. Karena you are the happiness you are looking for.
Hanya tinggal sekarang ini ketutup banyak hal. Tinggal dilepaskan, nanti sampai pada yang namanya the end of seeking. Akhir dari seluruh pencarian. Karena Anda sudah ketemu. Saya sudah sampai. Saya sudah di rumah. I am in the happiness. Kalau dalam tabelnya David Hawkins 540 tuh, joy. You are the joy. Lalu kemudian Anda akan membawa the joy itu kemana-mana. Karena sudah sampai di situ. Nggak usah tinggi-tinggi nanti sama dengan Buddha atau Yesus, nggak usah. Di situ saja Anda sudah bahagia terus. Jadi sampai di situ. Dan itu pasti bisa, percayalah kepada saya. Karena itu anugerah dan itu adalah Anda. Tapi tidak bisa besok langsung jadi. Harus dengan tekun melepaskan semua yang bukan Anda. Sampai tinggal joy. Tidak bisa dilihat lagi nanti kalau yang sudah pernah punya table of consciousness itu. Joy itu. Nanti kita akan sampai di sana. Tapi tolong dijalankan, sebetulnya tidak susah. Karena hanya 1 jam paling 1 hari. Lebih baik pagi-pagi. Supaya kita sadar terus sepanjang hari. Saya sebagai kesadaran, saya sebagai kegembiraan. Dan membawa damai. Prinsipnya satu. Kalau tidak menemukan damai, saya yang bawa damai. Kalau tidak menemukan sukacita, saya yang bawa sukacita. Ya. Itu prinsipnya. Jadi jangan cari alasan, oh dia begini, tidak usah, saya yang bawa gitu. Itu lama-lama akan dengan tenang begitu. Lalu yang ada hanya positif saja. Ketika kita positif, lebih mudah lagi. Bukan salah satu tanda. Tanda pertama Anda bertumbuh dalam hidup rohani, lewat dari level survival adalah positif. Anda jadi positif. Dan itu terasa sekali. Terasa sekali. Anda sendiri merasakan, orang lain juga merasakan. Oh dia kok sekarang jadi positif? Nah itu tandanya itu. Tanda pertama. Kalau masih takut, gelisah, khawatir, marah, pride, itu belum. Itu masih negatif. Nanti lama-lama menjadi positif.